أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ثم جعل من بعد قوة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان كتاب الله. Halo Ustaz Wahyudin. Nanti Ustadznya. فهذا يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون. Silakan Ustaz.
Ustaz Wahidin silakan. Iya, Ustaz. Coba saya buka Al-Quran dulu. Ya, sudah ada di screen. Oh iya, iya. Fahaza yaumul Yang di Waqala. Iya. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله الحق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وآل وآل محمد Pada Ustaz. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustadz kita, Ustadz Wahyudin. Semoga Allah SWT senantiasa menyucikan hati, pikiran, dan juga mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT menggoreskan ayat tadi itu di dalam jiwa-jiwa, di dalam sukma kita semuanya. Sehingga insya Allah di akhirat sukma kita akan memancarkan cahaya yang pada saat itu orang tidak akan dapatkan cahaya kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Ar-Rum kita, surat yang ke-30.
Surat yang berbicara tentang, permulaan surat ini berbicara tentang perang antara Romawi dan Persia. Tapi dalam perjalanannya surat ini banyak berbicara tentang kehidupan, di mana kehidupan ini banyak sekali orang yang terpalingkan dengannya. Itu sebabnya juga perang-perang besar terjadi antara negara-negara besar. Itu juga sebetulnya adalah karena mereka tidak fokus pada akhirat, sehingga kemudian mereka ingin melakukan apa saja berkenaan dengan dunia, termasuk menumpahkan darah ratusan ribu orang di antara mereka. Surat Ar-Rum adalah surat yang ke-30, terjemahannya bangsa Romawi, turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 60 ayat, dan tadi kita dengarkan sudah sampai ayat 60 kita baca, dan berarti bahwa pada malam ini selesailah insya Allah pembahasan kita surat Ar-Rum, dan hari Senin mendatang kita akan masuk pada surat 31 yaitu surat Luqman. Kita dengarkan murattal dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. Jemaah sekalian, kita sudah lihat pada pertemuan yang lalu bahwa kalau Allah SWT menurunkan hujan, maka kemudian kehidupan terjadi, seperti yang kita lihat pada gambar ini, sehingga kemudian kita manusia bisa hidup padanya. Bahkan bukan hanya kita, kelihatan bahwa tumbuh-tumbuhan pun juga merasa segar apabila mendapatkan siraman hujan dari langit, dari Allah SWT. Terakhir kita bahas ayat 50, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillah. Coba perhatikanlah kepada athar, bekas-bekas, jejak-jejak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana dia menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi Allah menjelaskan bahwa semuanya ini adalah karena Muhammad. Karena Muhammad lah dalam Al-Quran disebut dengan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna dzalika la muhyil maut. Inna dzalika la muhyil mauta. Sungguhnya pada demikian itu memperlihatkan kepada kita bahwa benar-benar tidak ada manusia yang bisa memberikan kehidupan, tidak ada makhluk yang bisa memberikan kehidupan, yang bisa memberikan kehidupannya Allah melalui rahmatnya tadi. Menghidupkan yang tadinya mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Jawabannya karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini semuanya tanpa kecuali. Semua hal, baik yang bisa kita bayangkan ataupun yang tidak bisa kita bayangkan. Baik yang kita manusia sudah temukan ataupun yang belum ditemukan. Semuanya Allah berkuasa atasnya karena Allah lah yang mengadakannya yang sebelumnya tidak ada. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 51. Kalau Allah SWT menghentikan air hujan dari langit, maka kita saksikan yang terjadi adalah seperti ini. Tumbuh-tumbuhan yang tadinya segar, hijau, tiba-tiba menjadi kering kerontang. Lihatlah daun-daunnya pada begini. Jadi begitu pentingnya air pada kehidupan kita. Petani yang seharusnya misalnya panen, menjadi tidak jadi panen apabila kehabisan air. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sayangnya pada perubahan-perubahan seperti ini, banyak manusia yang tidak melihat bahwa ada Tuhan, ada Khalik yang berkuasa di atas semuanya itu. Sehingga apapun yang terjadi, manusia tidak terhantarkan kembali kepada Khaliknya.
Allah berfirman, walain arsalna riyahan. Dan benar-benar jika kami mengutus kepada mereka itu rihan angin, fara'ahu, dan mereka menyaksikan musfara. Jadi setelah kami mengirim angin panas, maksudnya di sini rihan, di sini angin panas, karena beberapa lama hujan tidak turun dan musim panas terjadi, maka fara'ahu, mereka melihat tanaman-tanaman yang tadinya segar hijau menjadi musfarra, menjadi kuning. Semuanya menjadi kuning karena sebelum gugur kuning dulu. Tetapi apakah dengan seperti itu mereka kemudian ingat kepada Allah? Ada sebelumnya kita bicarakan, ingat kepada Allah apabila dapat musibah. Begitu musibahnya hilang, kembali lagi mereka ingkar kepada nikmatnya. Tapi ada juga orang yang ketika diberikan rahmat tidak ingat kepada Allah. Ketika diberikan musibah, mendapatkan musibah juga tidak ingat kepada Allah. Karena bagi mereka di dalam pikirannya memang Allah itu tidak ada, atau kalau ada tidak penting untuk dipikirkan. Sehingga ladallu min ba'di yakfurun. Benar-benar menjadilah mereka min ba'di, setelah kejadian itu, setelah tadi musfarra, setelah tadi menjadi kuning, setelah tadi dikirim kepadanya angin yang panas, setelah itu tetap mereka ingkar. Ladallu min ba'dihi yakfurun. Setelah itu mereka tetap ingkar. Jadi tidak berpengaruh bagi mereka. Jadi bagi mereka itu fenomena yang ada tidak perlu diperhatikan. Fenomena yang ada ini kita nikmati saja, dan kemudian mereka tidak pernah menghubungkan fenomena itu dengan sesuatu yang berada di atas fenomena tersebut. Mereka tidak pernah menyaksikan tumbuh-tumbuhan hidup bahwa ada yang menghidupkannya. Bagi mereka hidup dan mati hanyalah kebetulan belaka saja. Kalau ada air, kebetulan ada air, terjadi kehidupan. Kalau kebetulan tidak ada air, ya mati semuanya. Jadi bagi mereka semuanya hanyalah kebetulan belaka saja. Nah, jemaah sekalian, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menutup bahkan telinganya. Jadi rahmat ataukah kenikmatan ataupun musibah baginya sama saja. Bahwa kalau mereka dapat musibah, ia berputus asa. Mereka dapat musibah bisa saja tertekan. Tetapi musibah yang didapatkannya sama sekali tidak lantas kemudian membuat yang bersangkutan mau membuka telinganya untuk mendengarkan suara-suara Tuhan. Jadi kita lihat ini adalah contoh orang yang selalu menutup telinganya apapun yang terjadi. Nah, kalau orang sendiri sudah menutup telinganya, maka seandainya malaikat datang untuk mengajari mereka pun tetap mereka tidak akan mendengar. Apa sebabnya? Karena inisiatif menutup kuping itu adalah dari yang bersangkutan sendiri. Sehingga harus kesadaran yang bersangkutan juga untuk mengangkat tangan mereka dari menutup kupingnya tersebut. Allah berfirman, fa'innaka, sungguhnya engkau Muhammad. Kaknya di sini adalah Muhammad. Fa'innaka, sungguhnya kau Muhammad, la tusmi'u, tidak akan bisa membuat mendengar. Tusmi'u, kalau tasma'u, sami yasma'u itu adalah mendengar. Kalau tusmi'u, memberikan, membuat yang bersangkutan mendengar. Kamu tidak bisa membuat mendengar, tidak bisa menjadikan mendengar. Siapa? Al-Mautah. Tentu al-maut yang dimaksud di sini bukan orang mati, karena kalau orang mati ayat ini tidak penting. Tanpa ayat ini turun, kita sudah tahu bahwa orang mati tidak bisa mendengar. Jadi tanpa ayat ini turun, semua manusia tahu kalau orang sudah mati, meninggal, tidak bisa lagi mendengar. Jadi dengan demikian, al-maut yang dimaksud di sini bukanlah mati dalam pengertian tubuh, tetapi yang mati jiwanya, seperti pembahasan kita pada hari Senin yang lalu atau pada hari Rabu yang lalu. Jadi fa'innaka, kamu sendiri Muhammad, la tusmi'ul mauta, tidak akan bisa membuat mendengar orang yang sudah mati hatinya. Seperti mana Nabi Nuh tidak bisa membuat mendengar anaknya sendiri. Kita sudah lihat pada pembahasan ketika perahu Nabi Nuh mengapung dan anaknya sudah akan dihalau oleh banjir. Kemudian Nabi Nuh memintanya untuk naik di atas perahu.
Tapi anaknya mengatakan tidak. Sa'awi ila jabalin. Wahai ayah, saya akan lari ke gunung. Jadi itu artinya apa? Walaupun ayahnya memanggilnya dengan penuh kasih sayang untuk naik di atas perahu, dan faktanya juga air sudah datang, gelombang air sudah datang, tetapi karena memang hatinya telah mati, dia masih yakin kalau bisa menyelamatkan dirinya dengan lari naik di atas gunung yang paling tinggi. Kenapa? Karena yang merubah yang bersangkutan adalah yang bersangkutan sendiri. Kita manusia tidak bisa mengubahnya. Perlukah doa? Perlu, tapi doa itu sebetulnya adalah ibadah bagi kita. Doa tidak cukup mengubah seseorang. Kalau seandainya doa bisa mengubah seseorang, tentu Nabi tidak perlu diusir. Tentu Nabi tidak perlu dilempar batu. Tentu Nabi tidak perlu dicaci maki. Tentu Nabi tidak perlu disakiti. Cukup di tempatnya saja berdoa, lalu semua orang dapat hidayah dan ikut kepadanya. Tapi buktinya Nabi berjuang luar biasa. Tidak ada manusia manapun yang sehebat dan sesabar perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak mampu membuat mendengar hati yang tertutup. Kita bisa saja mendoakannya karena itu adalah ibadah bagi kita. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan kuijabah. Itu adalah Allah minta berdoalah. Tetapi doa kita itu adalah ibadah bagi kita, baik bagi kita, tetapi bagi yang kita doakan tidak akan berarti apa-apa kalau yang bersangkutan itu menutup hatinya. Jadi antara yang mati hatinya dengan orang sakit kita doakan beda. Kalau orang sakit kita doakan, bisa ada pengaruhnya kepada yang bersangkutan, apalagi yang bersangkutan misalnya di rumah sakit. Berarti yang bersangkutan itu ada ikhtiar namanya. Karena yang namanya sakit, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak berikhtiar. Semua orang sakit pasti berikhtiar untuk sembuh. Tapi tidak semua orang yang sakit hatinya berikhtiar untuk sembuh hatinya. Tidak semua orang yang mati hatinya pengen hidup hatinya. Tapi kalau manusia mati pasti pengen keluarga yang mati dihidupkan kembali. Setiap orang yang sakit pasti pengen sakitnya diangkat, dihilangkan. Tetapi kalau orang hatinya mati, banyak yang tidak mau, tidak berupaya, tidak berikhtiar untuk menghidupkan kembali hatinya yang sudah mati. Jadi fa'innaka, sungguhnya kau Muhammad, la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa membuat mendengar hati orang-orang yang hatinya mati. Wala tusmi'us summa, dan juga tidak bisa membuat mendengar asum orang tuli. Jadi orang mati di sini berarti yang bersangkutan memang tidak ada keinginan untuk menghidupkan hatinya. Sedangkan as-summa di sini, tuli, adalah orang itu sengaja menutup mata hatinya, sengaja menutup telinga hatinya. Jadi yang bersangkutan sengaja menutup telinga hatinya. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adal." Allah mengatakan, sungguh kami akan mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Mereka punya kalbu, mereka punya akal, la yafqahuna biha. Tetapi akalnya tidak digunakan untuk memikirkan yang lebih tinggi dari apa yang mereka rasakan setiap hari. Akalnya tidak pernah dibawa ke atas untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang disebut dengan fungsi-fungsi transendental, fungsi-fungsi yang sifatnya spiritual. Pokoknya akal hanya memikirkan sekitar makanan minuman saja setiap hari. Tidak pernah memikirkan tentang siapa yang menciptakan makanan dan minuman tersebut. Kemudian yang kedua, mereka punya mata, lahum a'yunun. Mereka punya ainun, punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka punya adzan, kuping, la yasma'una biha. Mereka tidak gunakan untuk mendengar. Nah, masuk di sini. Wala tusmi'us summa du'a. Kamu Muhammad tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang sudah membuat buta kuping hatinya, telinga hatinya. Yaitu tidak mungkin mendengarkan apa? Doa panggilan untuk kembali kepada Allah. Idza wallau mudbirin, apabila yang bersangkutan sendiri telah berpaling. Apabila
yang bersangkutan tadi berpaling ke belakang. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita lihat benar-benar bukan Allah yang membuat hati mati, bukan Allah yang membuat telinga hati tidak mendengar, tetapi yang bersangkutan sendiri. Karena ada kata-kata iza, apabila. Jadi apabila itu artinya dianya yang telah membuat keadaan itu. Idza wallaw, apabila mereka berpaling, mudbirin ke belakang, maksudnya membelakangi. Jadi kalau yang bersangkutan telah membelakangi kebenaran, maka tidak mungkinlah kebenaran itu masuk ke dalam jiwanya. Kalau yang bersangkutan telah menutup hati terhadap kebenaran, maka tidak mungkin kebenaran itu menyeruak masuk ke dalam benak atau kepikirannya. Jadi artinya apa? Artinya kitalah yang harus proaktif. Kitalah yang harus bersungguh-sungguh, bermujahadah namanya, untuk berusaha membuka mata hati kita. Dimulai dari doa, tapi tidak cukup dengan doa. Kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Itu adalah doa yang bagus. Tapi kita harus paham bahwa doa harus disusul dengan ikhtiar. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami itu kebenaran sebagai kebenaran. Harus kita susul dengan usaha untuk mencari kebenaran. Warinal batila batila, dan perlihatkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan. Berarti harus kita susul dengan ikhtiar untuk meninggalkan kebatilan, untuk memahami apa perbedaan al-haq dan al-batil. Jadi kita yang harus berikhtiar, kita harus berusaha. Kalau dari sisi kita sendiri tidak bisa berusaha, ya tidak mungkin. Itu namanya berpaling ke belakang. Nah sekalian, apabila hati itu telah mati, kita ibaratkan seperti ini, hati hitam. Ini adalah hati menjadi hitam seperti ini. Kenapa hitam? Karena tidak terkena cahaya. Tertutup, kita sudah bahas sebelumnya, kalau kita pakai tirai, boarding atau penghalang, maka cahaya tidak akan bisa tembus. Sebetulnya pada setiap jiwa manusia ada cahaya, ada nur, namanya nurani. Ada nurani. Nurani itu cuma sekali berbahagia ada pada jiwa setiap manusia. Tetapi terkadang cahaya itu tidak memancar karena kita telah menutup hati kita. Dengan apa kita menutup hati kita? Dengan cinta kepada dunia. Dengan hubud dunia. Begitu kita hubud dunia, maka pada saat itu hati kita untuk menerima cahaya dari alam. Di luar alam dunia tidak mungkin kita terima. Karena cahaya itu justru memancar dari luar dunia. Karena cahaya itu memancar dari Dia yang membuat dunia ini. Maka untuk menerima cahaya itu syaratnya adalah kita harus buka gordingnya, kita harus buka hijabnya, tirainya, atau kalau kaca kita harus membersihkan kaca tersebut sehingga hitamnya menjadi hilang, baru kemudian kita bisa menjadikan kaca itu tempat menangkap cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam jiwa kita. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Begitu juga kamu Muhammad, wa ma anta, ini maknanya tidak. Tidak engkau Muhammad akan bisa memberikan bihadi, menjadi hadi. Hadi itu menjadi guide, menjadi pembimbing, menjadi pemandu. Al-ummi kepada orang yang buta. Jadi kalau dia sudah buta, kamu tidak bisa membimbing mereka. Makanya jemaah sekalian, buta di sini adalah buta mata hati. Karena kalau misalnya buta cuma mata saja, tunanetra, bisa dibimbing, kita pegang tangannya. Pasti akan ikut, dia akan menyeberang di jalan kalau butuh penyeberangan. Tetapi kalau orang itu yang buta adalah mata hatinya, maka yang bersangkutan tidak akan ada yang bisa membimbingnya. Kenapa? Karena orang yang buta mata hatinya, artinya yang bersangkutan sendiri telah menolak untuk dipandu. Sampai dikatakan, seandainya engkau Muhammad pun memandu mereka, ma anta bihadi. Kamu tidak akan sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Nabi sendiri seandainya. Buktinya apa? Ya buktinya misalnya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lot, paman Nabi Muhammad kita yang diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Tabat yada Abil Lahab.
Jadi artinya walaupun Nabi, ingat di Mekah banyak orang yang tidak menerima Muhammad bin Abdullah pada saat itu. Maka mereka mengusirnya. Maka mereka ingin membunuhnya, bayangkan. Bagi kita kerinduan yang luar biasa kepada Muhammad, sehingga ketika kita mendengarkan lantunan-lantunan syair, lantunan-lantunan puisi atau lagu-lagu yang berkenaan dengan rindu Rasul, maka biasa meleleh air mata kita. Tetapi ingat jemaah sekalian, banyak orang yang hidup sesama dengan Nabi justru tidak merasakan itu. Justru mereka ingin mencelakai Nabi, mereka ingin membunuh Nabi, mengepung rumah Nabi. Kira-kira masalahnya di mana? Nabi adalah makhluk yang paling baik. Dia bertutur kata paling santun. Kata-katanya tidak pernah kasar kepada orang lain. Kenapa mereka menolaknya? Nah itu tadi. Mereka telah membuat buta mata hati mereka. Allah mengatakan, ma anta bihadil ummi an dalalatim. Jadi artinya orang yang membutakan hatinya otomatis terjadi sesat. Sama dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita matanya ditutup baru jalan, pasti tersesat. Jadi ma anta bihadil ummi an dalalatim. Jadi orang yang buta mata hati artinya otomatis tersesat. In tusmi'u illa, tiadalah Muhammad yang bisa engkau berikan pendengaran mata hatinya atau bisa membuat mendengar hatinya illa kecuali man yu'minu bi ayatina, orang yang beriman. Nah, beriman ini kan dimulai dari diri kita sendiri, ingin cari tahu. Jadi mulai daripada berpengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyimpan pada diri kita sesuatu yang luar biasa. Sederhana tetapi luar biasa, yaitu Allah menyimpan pada diri setiap manusia fitrah yang sama kualitasnya, mutunya, yaitu sifat ingin tahu. Sifat ingin tahu. Kalau ada kejadian baru, kita sifat ingin tahu kita muncul. Kalau ada orang sakit, kita ingin tahu kenapa beliau sakit. Kalau ada kita dengarkan sahabat kita meninggal, kita tanyakan pasti kenapa dia meninggal. Begitulah seterusnya. Apa sebabnya? Karena manusia semuanya diberikan sifat ingin tahu. Tetapi Bapak Ibu yang saya berbahagia, lucunya manusia ini tidak pernah pengen tahu tentang apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga ketika mereka tidak ada keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, mereka akhirnya berkutat. Mereka akhirnya hanya berputar-putar di sekitar alam dunia saja. Mereka terperangkap di dalam materialitas dunia. Mereka terperangkap di dalam sifat kebendaan daripada dunia ini. Sehingga tidak pernah pengen keluar dari luar ruang dunia yang fana ini. Dan karena tidak ada keinginan untuk mengetahui itu, tidak ingin belajar. Dan karena tidak ingin belajar, pada akhirnya tidak punya pengetahuan, tidak punya iman. Maka syarat yang pertama adalah keinginan untuk mengetahui. Makanya dikatakan ada orang yang menutup mata hatinya, tapi ada juga orang beriman. Jadi beriman di sini adalah lawan daripada al-ummi. Jadi orang yang tanda orang itu tidak buta mata hatinya adalah ada keinginan untuk mengetahui. Terutama mengetahui apa? Bi ayatina. Tentang bahwa semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Semuanya ini tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya ini pasti ada awalnya. Semuanya ini ada yang membuatnya. Fahum muslimun. Setelah itu kemudian berserah diri kepadanya. Muslimun berserah diri kepada pemilik ayat-ayat tersebut. Nah, jadi dengan demikian kita lihat, karena iman ini didahului dengan pengetahuan, maka langkah pertama adalah pengetahuan, kemudian pengetahuan yang melampaui, yang beyond itu, lalu kemudian kita imani bahwa ada di sana yang tidak ditangkap oleh panca indera. Setelah itu kita akan berserah diri kepadanya. Itu sebabnya ayat pertama dalam Islam adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Karena Allah yang menciptakan kita dari sesuatu yang bergantung. Ingat, jemaah sekalian berbahagia, kita lahir ini disebut alaq. Alaq secara harafiah bukan segumpal darah, tetapi sesuatu yang tergantung. Jadi alaq itu bergantung. Karena kita waktu lahir bisa hidup karena bergantung di dinding rahim. Seperti lintah. Setelah bergantung di dinding rahim, lama-kelamaan membesar. Setiap minggu membesar.
sampai kemudian menjadi manusia sempurna yang siap untuk lahir ke dunia ini. Jadi disebut dengan alaq. Nah, kalau kita ini alaq, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada ibu kita. Nah, ibu kita yang punya rahim tadinya juga bagaimana? Seperti itu juga. Bergantung juga kepada ibunya. Begitulah seterusnya ke atas sampai kita tarik lurus ke atas, akhirnya berakhir pada Hawa alaihissalam. Jadi cuma sekalian berbahagia. Jadi itu bergantung namanya. Nanti Hawa bergantung pada siapa? Hawa tidak mungkin juga menciptakan dirinya sendiri. Adam tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Dia harus diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Dia harus diadakan oleh Yang Maha Ada. Dia bukanlah yang awal karena ada Yang Maha Awal sebelumnya. Maka jemaah sekalian, kita harus gunakan akal pikiran kita untuk berpikir ke situ. Nanti kemudian hasilnya kita imani. Setelah itu kemudian kita jadikan tujuan dan menyerahkan seluruh diri kita kepadanya. Fahum muslimun, dan mereka semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, gambar seperti ini mirip kita sudah angkat pada pertemuan yang lalu hari Rabu. Tapi dengan gambar yang berbeda ini kita lihat juga bahwa inilah siklus kehidupan kita. Siklus kehidupan kita dari bayi, kemudian jadi remaja, pemuda, mulai dewasa, kemudian mulai masuk usia lanjut. Seperti ini jemaah sekalian berbahagia. Ya. Kehidupan kita adalah seperti ini. Cepat atau lambat kita akan sampai ke masa itu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kalian. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian. Khalaqakum. Dari mana? Min dha'fin. Dari sesuatu yang lemah. Min dha'fin. Lemahnya pertama tidak bisa hidup tanpa bergantung di dinding rahim. Bergantung di dinding rahim. Kalau tidak bergantung di sana tidak bisa jadi. Jadi saking lemahnya. Karena begitu lemahnya tidak bisa jadi kalau tidak bergantung ke dinding rahim. Setelah itu lahir dalam keadaan diterima, dipapah oleh bidan atau oleh suster atau oleh orang tuanya sendiri. Pelihara dengan sedemikian rupa, namanya bayi kecil, bayi mungil, namanya orok. Benar-benar lemah, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, jangankan mengurus mengganti bajunya, bahkan mengeluarkan ingusnya pun tidak akan sanggup. Begitu lemahnya kita. Begitu seterusnya, tiba-tiba setelah kuat, bisa mandiri, tiba-tiba lupa akan kebergantungannya. Merasa dirinya serba bisa, lupa kalau keadaan sekarang yang kuat itu lama-kelamaan berubah menjadi lemah lagi. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan. Setelah itu, setelah lemah, Allah ciptakan menjadi kuat. Kuatan menjadi kuat. Jadilah dewasa. Tetapi apa yang terjadi? Summa ja'ala min ba'di quwatin. Tapi setelah kuat ini, muncul lagi, lemah lagi. Begitulah urutan-urutannya. Kembali lemah lagi di sini. Bahkan wasyaiba yang tadinya rambutnya putih, hitam semuanya, sekarang beruban. Jadi uban itu jemaah sekalian adalah tanda bahwa kita sudah masuki masa-masa akhir. Itu adalah warning dari Allah. Itu adalah notifikasi. Jadi setiap uban yang tumbuh di kepala kita itu notifikasi. Jadi bukan hanya handphone punya notifikasi, bukan hanya berita WhatsApp saja yang punya notifikasi, tapi juga diri kita ada notifikasinya. Uban itu kata Tuhan, syaiba ini adalah uban. Uban itu notifikasi. Sudah mulai sakit-sakitan kalau kena angin, keseringan itu adalah notifikasi bahwa kita ini sudah mulai lemah. Sedikit-sedikit sakit badan, sedikit-sedikit minta dikerokin, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah ada tanda, itu notifikasi bahwa kita sudah semakin lemah dan kemudian beruban. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita kembali lagi kepadanya. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Artinya Allah lah yang menciptakan kita dengan hukum-hukum yang bersiklus seperti itu. Dari rahim, masuk ke bayi, masuk ke balita, begitulah seterusnya. Yakhluqu ma yasha. Wa huwa huwal alimul qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Dia tahu semuanya, Al-Qadir, dan berkuasa atas segala-galanya.
Dia tahu rahasia-rahasia jumlah sel kita berapa, jumlah kromosom total kita berapa, panjang pita-pita kromosom kita, semuanya Allah tahu. Jumlah darah kita, sel-sel darah kita, semuanya Allah SWT tahu. Dan Al-Qadir, dan dia yang memberikan kadar-kadar pada semuanya itu. Jemaah sekalian berbahagia, setelah tadi kita menjadi lemah, berubah, apa yang terjadi pada akhirnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan ini apa yang ada di layar kita. Kita yang tadinya begitu kuat, yang berusaha, yang kemana-mana, terbang ke seluruh penjuru dunia, bisa berjalan-jalan ke berbagai tempat dengan sangat kuat. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita yang tadinya kuat, kita yang tadinya hidup, kita yang tadinya sehat, kita yang tadinya bercakap-cakap seperti sekarang, pada akhirnya inilah tempat terakhir kita. Kita tidak akan disimpan di rumah mewah kita. Kita tidak akan disimpan di tempat kita yang ada sekarang. Kita bekerja dari awal kita, mulai dewasa kita mulai bekerja, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, membuat rumah yang bagus, membeli kendaraan yang bagus. Tetapi apa yang terjadi semuanya, pada akhirnya semuanya kita akan tinggalkan, dan tempat terakhir kita bukanlah rumah yang mewah itu. Tempat terakhir kita bukanlah villa kita yang bagus di puncak itu. Tempat terakhir kita adalah ini Bapak Ibu sekalian. Sesempit ini saja. Lihat, tingginya cuma 55 cm. Namanya liang lahat. Kita akan dimasukkan di sini, lebarnya ini kurang lebih 40 cm saja. Kurang lebih 40 atau 50 cm saja. Lalu kemudian tingginya cuma 55 cm, dikasih papan di sini biar tidak terkurung oleh pasir. Tingginya dari atas 120 cm, lebarnya ini cuma kurang lebih 1 meter atau 80 cm saja. Inilah tempat terakhir kita. Tempat terakhir kita adalah tingginya 120 cm, lebarnya sekitar 80 cm, lalu kemudian tidak bisa lagi kemana-mana. Di dunia ini tidak ada orang yang rumahnya sebesar ini. Pasti semiskin-miskinnya dia punya tempat yang lebih besar dari ini. Tapi siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun status sosial kita, apapun level pendidikan kita, ujung-ujungnya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita akan ada di sini. Inilah tempat terakhir kita semuanya. Tanpa kecuali. Termasuk saya secara pribadi. Kita akan berakhir di sini Bapak Ibu sekalian. Cobalah perhatikan semuanya. Akhir daripada kehidupan kita. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kalau kita setiap hari mencari kehidupan, pencarian dan sebagainya, tetapi tidak pernah berpikir tentang kematian, tidak pernah berpikir tentang akhirat, maka kita terjebak pada apa yang disebut dengan absurditas. Kita akan menjadi orang yang seperti membangun istana pasir di pinggir laut. Istananya dari pasir di pinggir laut. Begitu ombak datang, maka semuanya binasa. Kita lihat tadi kita membangun begitu besar, kita kumpulkan begitu banyak. Tapi begitu ombak malakul maut datang, kita mati, semuanya kita tinggalkan. Kita pergi ke tempat yang sempit seperti ini. Kita dimasukkan ke dalam ceruk tanah yang sempit yang namanya liang lahat. Jadi sebetulnya tempat kita bukan total kuburan ini, tetapi cuma di sini saja. Selebar 40 cm, tingginya 55 cm. Kenapa lebih tinggi? Karena kita dimiringkan di dalamnya menghadap ke kiblat. Namanya kuburan. Itulah sebabnya Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur. Berpikir untuk memperbanyak-banyakkan harta itulah yang buat kalian lalai dari mengingat Allah. Lalai daripada kematian. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa ingat kematian? Yaitu zurtumul maqabir. Kalian harus menziarahi kuburan. Jadi kita rajin-rajin ziarah kuburan. Karena dengan ziarah kuburan, kita melihat apa? Kita melihat masa depan kita sesungguhnya.
Kalau kita rajin mengunjungi kuburan, maka kita mendatangi masa depan kita yang sesungguhnya. Karena masa depan kita sesungguhnya bukanlah di villa yang mewah. Masa depan kita sesungguhnya bukanlah di rumah yang besar. Masa depan kita yang sesungguhnya bukanlah di atas permukaan tanah. Tetapi masa depan kita sesungguhnya adalah berada di bawah tanah. Berada di dalam lubang yang lebarnya cuma sekitar 40 kali 55 cm. Setelah itu kemudian ditutup lagi tanah setinggi ini, jemaah sekalian. Lihatlah ini. Kita akan dimasukkan ke sana. Yang tadinya sehat walafiat, berjalan-jalan, berbicara, beraktivitas, mengejar kariernya, menggapai level sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi ujung-ujungnya adalah seperti ini. Tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau disimpan di rumah akan merusak suasana, maka kemudian dibawalah tadi ke kuburan ini untuk disimpan di dalam ceruk yang begitu sempit, namanya tadi liang lahat. Nanti setelah disimpan di bawah sana, apa yang terjadi kalau kita datang? Kira-kira 5-6 bulan atau 1-2 tahun kemudian. Yang kita lihat adalah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah kita sudah beberapa bulan atau beberapa tahun di dalam kuburan itu, maka inilah kita. Yang tadinya sempurna, yang tadinya jemaah sekalian berbahagia, kita lebih banyak mengorbankan dana, uang kita untuk kesehatan jasmani daripada kesehatan rohani. Tetapi justru jasmani kita seperti ini adanya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sakit, tubuhnya, badannya, dia akan membayar berapapun juga. Tetapi kalau sakit jiwanya, hatinya, sukmanya, seperti kita lihat tadi. Banyak pakaian yang sengaja mematikan jiwanya. Banyak yang sengaja menutup rapat-rapat kuping hatinya. Mereka tidak berusaha untuk sembuh dari penyakit hati. Dari hati yang mati mereka tidak ingin hidup kembali. Padahal tubuh kita yang tadinya kita obati di berbagai negara dengan berbagai macam, dengan begitu mahal, pada akhirnya seperti ini jemaah sekalian. Inilah keadaan kita di bawah. Di atas kita hanya penanda namanya batu nisan. Namanya kuburan. Ketika orang-orang, anak-anak keluarga kita datang mengunjungi kita, berziarah ke kuburan kita, di bawah kita hanya begini keadaannya Bapak Ibu jemaah sekalian. Secara fisik. Maka Allah berfirman, wa yauma taqumus saatu. Setelah kita masuk dalam kuburan tadi, lalu kemudian kita ada di sana sampai hari kiamat, wa yauma taqumus saatu, pada saat terjadinya kiamat, saat itu adalah ketika orang sudah mulai bangkit kembali. Takum itu tegak, bangkit kembali. Pada hari ketika waktu kebangkitan itu sudah tiba, yuqsimul mujrimun. Yuqsim, mereka bersumpah. Siapa bersumpah itu? Para pendosa. Para pelaku kejahatan dulu di dunia. Mereka bersumpah dengan mengatakan, ma labisu ghaira sa'atin. Mereka bersumpah, mereka bersungguh-sungguh berkata bahwa mereka tidak hidup tinggal di dalam kuburan itu kecuali hanya sesaat saja. Saat ini itu hanya sesaat. Dalam bahasa Arab kalau saat itu jam. Saat saja. Jadi sesaat saja. Kenapa kira-kira jemaah sekalian? Karena mereka pengen selamanya di kuburan dan jangan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga mereka tiba-tiba kaget dibangkitkan kembali. Seperti dalam surat Yasin tiba-tiba kaget. Man markadina. Siapa yang membangkitkan kami dari markadina hada. Dari tempat istirahat kami ini. Jadi mereka mengatakan ma labisu ghaira sa'atin. Kami tidak tinggal di sini kecuali hanya sesaat. Begitu cepatnya waktu berlalu kalau kita sudah tinggalkan dunia. Apa kata Allah? Kadzalika, begitulah. Kanu yufakun, begitulah. Mereka itu yufakun dipalingkan. Dipalingkan dari mana? Dipalingkan dari
akan berjumpa dengan hari kebangkitan ini. Dipalingkan dari hari bahwa kita masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Pikiran kita, sumber daya kita, jiwa kita, semuanya habis hanya untuk digunakan memikirkan di dunia ini saja. Kita tidak merasakan ada kehidupan berikutnya. Bahkan terkadang ketika kita sehat, kita lupa bahwa suatu saat kita akan sakit. Kalau kita masih muda, seakan-akan lupa bahwa kita akan jadi tua pada akhirnya. Kita lupa, kita terlalaikan oleh semua keindahan di dunia ini yang semuanya sifatnya semu, tidak asli. Pada akhirnya nanti kita akan dikumpulkan di akhirat. Kurang lebih beginilah ilustrasi. Ketika semua nanti manusia dibangkitkan di akhirat, di sana berhadapan dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Wa qala alladziina utul ilma, tadi mereka yang mujrimin itu tadi berkata bahwa tiadalah mereka tidur ataukah hidup di dalam kuburan kecuali saatin, kecuali hanya sesaat saja, tetapi orang yang berilmu. Ingat Bapak sekali, lagi-lagi orang berilmu. Jadi kita mulai dari kata ini, ilmu tekanannya. Wa qala alladziina utul ilma wal iman, dan iman. Jadi ilmu dulu baru iman. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Dan berkatalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dan iman. Jadi penekanan Islam kita ilmu. Jadi harusnya kalau kita semuanya orang Islam kembali kepada Al-Quran, tidak ada orang Islam yang tidak berilmu. Tidak ada orang Islam yang tidak menjadi penuntut ilmu. Karena Nabi mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban ala kulli muslimin wal muslimat. Baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan kita mencari nafkah kemana-mana harusnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini sudah termasuk kekasih-kekasih Allah insya Allah. Karena Bapak Ibu sekalian sibuk mengurusi kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya di waktu pagi, siang hari, tetapi masih mau menyempatkan waktu untuk belajar di malam harinya. Inilah sebetulnya cara hidup yang diinginkan Allah SWT. Bukan sebaliknya, mencari ilmu untuk hidup. Harusnya kita mencari hidup untuk ilmu. Banyak orang mencari ilmu untuk hidup. Belajar sampai perguruan tinggi. Begitu tamat sekolah, kerja, lupa untuk menuntut ilmu lagi. Kenapa? Karena ilmunya hanya digunakan untuk mendapatkan kehidupan dunia saja. Nah, sedangkan agama harusnya adalah ilmu untuk iman. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Dan berkatalah orang-orang yang kepadanya diberikan ilmu dan iman. Apa katanya? Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Sungguh labistum, kalian telah tinggal. Labistum, kalian telah tinggal. Fi kitabillah, berdasarkan ketetapan Allah. Jadi berdasarkan ketentuan Allah SWT, kitabillah, kalian telah tinggal di dalam alam barzah, di dalam kuburan itu ila yaumil ba'ts, sampai hari kebangkitan. Ila yaumil ba'ts. Fahada yaumul, dan sekarang ini ketika kalian sekarang sudah bangkit, sudah kembali dikumpulkan di pada mahsyar, hada, inilah yaumul ba'ts, hari kebangkitan itu. Inilah hari kebangkitan itu. Walakinnakum, akan tetapi kalian kuntum dulu di dunia. Tetapi kalian kuntum, ketika kalian di dunia, la ta'lamun, tidak mau tahu. La ta'lam, ingat. Kata-kata ilmu lagi di sini. Ini mas kalian, ini kata ain, lam, mim, ilmu lagi dari kata ilmu. Ya. Walakin, akan tetapi kalian dulu di dunia, la ta'lamun, tidak mau tahu. Saya artikan tidak mau tahu. Tidak mau menuntut ilmu. Karena kalian seakan-akan merasa tidak akan mati, tidak akan tua, tidak akan kembali kepada kami. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi perjalanan kita nanti ke akhirat. Fa yauma idzin, maka pada saat itu la yanfa'ul ladzina zalamu. Pada saat itu orang-orang zalim itu tidak bermanfaat lagi. La yanfa'u. Jadi pada hari itu atau pada hari tadi kebangkitan itu, la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi alladzina zalamu, bagi orang-orang zalim, ma'dziratuhum, uzur mereka, alasan-alasan yang mereka
kemukakan di hadapan Allah tidak akan diterima, tidak berlaku lagi, tidak bermanfaat. Dengan alasan-alasan diajukan, Tuhan dulu di dunia saya begini dan begitu, makanya tidak ada lagi uzur, tidak ada argumentasi, tidak ada lagi alasan. Walahum yustatawun, dan mereka tidak akan diberikan kesempatan lagi bertobat kalau sudah di sana. Walahum, dan mereka tidak mungkin diterima tobatnya atau tidak diberi kesempatan bertobat lagi. Satu-satunya harapan pada saat itu adalah syafaat. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah telah membimbing kita, menggait kita menjalani kehidupan dunia ini sampai nanti kita akan kembali kepadanya. Allah mengutus Nabi, Rasul untuk membawa kepada kita kitab suci Al-Quran. Dan titik tekan pertama pada Al-Quran adalah menanyakan kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bikumaknya di sini karena objeknya kepada jin dan manusia. Wahai manusia dan jin, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam pengertian sehari-hari, dalam pengertian awam, kita dianjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Tetapi dalam pengertian yang lebih dalam, sebetulnya agama datang justru untuk menghidupkan jiwanya orang yang miskin hatinya. Karena kalau miskin, hartanya saja, itu masih dapat nikmat yang lebih besar. Miskin harta tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan yang kita dapatkan, yaitu kita ada. Kita hadir di dunia ini, kita lahir di dunia ini, kita sehat walafiat, kita bisa berjalan kemana-mana, kita bisa menghirup udara setiap hari, kita bisa melihat kemana-mana setiap hari, kita bisa merasakan mataharinya Allah, kita merasakan malamnya Allah, tanpa perlu harus punya harta benda, kita bisa merasakan panas dan dinginnya Allah, kita bisa merasakan siang dan malamnya Allah, kita bisa merasakan udaranya Allah SWT. Kita bisa merasakan hujannya Allah. Kita bisa menyaksikan keindahan malam, gugusan bintang-bintang. Tidak perlu jadi kaya. Dan itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup. Jemaah sekalian berbahagia. Tapi sayangnya di antara kita, banyak sekali orang prihatin kepada orang miskin harta. Padahal Nabi datang bukan kepada orang miskin harta, terutama kepada orang miskin ilmu, miskin iman. Makanya Nabi datang apa? Tidak datang untuk membagi-bagikan harta kepada manusia. Tidak ada Nabi datang untuk membagi-bagi harta kepada orang miskin. Tidak ada. Nabi datang apa? Untuk membuat kaya hati-hati yang miskin. Nabi datang apa? Membagi-bagikan ilmu kepada orang-orang yang buta mata hatinya. Orang yang miskin pengetahuannya. Itu yang dilakukan Nabi. Jadi tidak pernah ada Nabi kita dengarkan menggalang dana untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tidak pernah ada kejadian. Bukan itu tugasnya Nabi. Apa sebabnya? Itu Allah sudah berikan kepada mereka dunia ini saja sudah luar biasa. Lalu apa tugasnya Nabi? Nabi datang kepada mereka, termasuk orang miskin secara materi, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka telah merasakan nikmat Allah yang besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Untuk membuat kita semuanya sadar, untuk membuat kita semuanya mata hatinya terbuka, telinga hatinya mau mendengar, akal pikirannya mau bekerja. Karena kita katakan tadi, kemiskinan sungguhnya adalah mereka yang tidak bekerja akal pikirannya. Kemiskinan sungguhnya adalah mereka yang tertutup mata hatinya. Kemiskinan sesungguhnya adalah mereka yang tuli mata hatinya. Maka Allah datang kepada kita bukan membawa harta benda. Karena sudah ada harta benda di muka bumi ini. Allah datang kepada kita membawakan kita kitab suci Al-Quran. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran. Jadi Allah cerita tentang fi hadzal Quran. Jadi tidak ada nabi yang menjalankan tugas seperti, mohon maaf, dalam di Kristen kan ada namanya sinterklas. Bagi-bagi harta biasanya menjelang Natal. Di Islam tidak pernah ada Nabi diceritakan kumpulkan harta, cari dana untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Apakah orang miskin tidak perlu, tetapi Allah sedang berikan begitu banyak kepada mereka sebetulnya. Kemiskinan harta benda tidak menjadi fundamental di mata Allah SWT. Karena para nabi dan rasul juga banyak yang miskin harta benda.
Yang paling diperhatikan Allah dan Rasul adalah orang yang miskin hatinya, orang yang miskin jiwanya, orang yang fakir pengetahuannya, terutama fakir pengetahuannya tentang akhirat. Maka Allah mengatakan, inilah Al-Quran. Supaya kalian bisa mengerti apa isi Al-Quran, semua perumpamaan dibuat. Kenapa perumpamaan dibuat? Karena Al-Quran berbicara tentang alam materi dan alam bukan materi. Al-Quran berbicara tentang alam materi, alam yang nyata, faktual, disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Sedangkan Al-Quran berbicara tentang alam yang tidak indrawi, tidak bisa dijangkau oleh panca indera, namanya ayat-ayat mutasyabihat. Nah, yang berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat ini paling banyak. Kenapa? Agama datang untuk membuat kita berbicara tentang yang tidak materi, yang non-materi ini. Sementara yang non-materi tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Lalu bagaimana cara kita paham? Allah bikin perumpamaan. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah membuatkan kepada manusia fi hadzal Qur'an, dalam Al-Qur'an ini, min kulli mathalin, berbagai macam perumpamaan. Karena kalau berbicara tentang yang non-materi, yang tidak terjangkau dengan indera, yang ansin, maka cara memahaminya dengan perumpamaan. Contohnya sorga. Sorga itu adalah mutasyabihat. Kenapa? Tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Maka Allah bikin perumpamaan seperti kebun yang indah. Jannah itu adalah kebun yang indah, taman yang indah. Di dalam bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Di sana ada pelayan-pelayan. Begitulah digambarkan, itu perumpamaan. Begitu ya dengan neraka. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan api, nar. Kenapa? Karena dimanapun di dunia ini orang takut terbakar. Dan terbakar itu adalah perih. Melahirkan penderitaan yang dalam. Maka Allah membuat perumpamaan tentang neraka dengan api. Jadi Allah mengatakan, laqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin, berbagai macam perumpamaan. Wala in ji'tahum bi ayatin, tetapi Muhammad, kalau kamu datang kepada mereka dengan satu ayat saja, la yaqulunna, niscaya mereka akan berkata, alladzina kafur. Siapa mereka itu? Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu berkata, in antum illa mubtilun. Tiadalah kalian, ini Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi dan orang-orang yang bersamanya, illa mubtilun, kecuali orang-orang yang berbuat palsu, batil. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, dalam Al-Quran itu tidak pernah kita dengarkan pergulatan Nabi dengan orang miskin yang dikasih benda dan menolak, tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang tertutup hatinya, diberikan ilmu, diberikan pengertian oleh Nabi, tetapi mereka mengatakan, in antum illa mubtilun. Wahai Nabi, tiadalah kalian ini kecuali adalah orang-orang yang membuat kebatilan, kepalsuan. Kalian ini adalah nabi-nabi palsu saja. Illa mubtilun. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka miskin pengetahuan. Jemaah sekalian, ini contoh hati yang telah tertutup. Jadi ada orang yang hatinya sudah tertutup. Orang yang sudah tertutup hatinya seperti ini, dikasih apapun, misalnya dia miskin, dikasih apapun tidak akan terbuka. Selama yang bersangkutan itu adalah tertutup hatinya. Tugasnya Nabi adalah membujuk mereka untuk membuka hatinya. Tetapi kalau yang bersangkutan sendiri telah menggembok, mengunci hatinya, maka tidak akan mungkin ada yang bisa membukanya. Contohnya tadi adalah anak Nabi sendiri, seperti anaknya Nabi Nuh, tidak mampu dia buka gembok hatinya. Kenapa? Karena si anak sendiri telah mengunci mati hatinya. Kadzalika, begitulah kata Allah. Yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ini. Di sini ada kata-kata yatba'ullahu ala qulubi. Sini ada kata-kata yatba'u, ini kata kerja, pelakunya ini Allah. Jadi kalau kita lihat sini, yang menutup mati hatinya adalah Allah. Yatba itu menutup mati. Ini terjemahnya bagus, menyegel, mensegel. Jadi Allah lah yang mensegel, mengunci mati ala qulubi, pada kalbu. Tapi kenapa Allah mengutuk mati? Ternyata ini penyebabnya. Jadi ini di belakang Bapak Ibu sekalian, ini adalah penyebabnya. Kenapa Allah kunci mati hatinya? Karena alladzina la ya'lamun, yaitu orang-orang yang tidak berilmu. Lihat jemaah sekalian. Kata dasarnya lagi ya'lamun, ini ya'lamun.
Jadi lagi-lagi ya'lamun. Jadi selalu kata dasarnya adalah ilmu. Ain, lam, mim. Ya, jadi adalah ilm. Selalu ini. Jadi selalu kata dasarnya alimah. Ya. Dari kata alimah, jadi nanti kata ilmun. Ya. Jadi Mas Kaisar bahagia. Jadi kita lihat ini pentingnya ilmu. Dan ilmu tentang apa? Ilmu tentang kehidupan hakikat. Jadi kita sampaikan bahwa yang paling penting harus kita lakukan di Mas Kaisar bahagia adalah memperhatikan kemiskinan jiwa manusia. Karena kalau kemiskinan jiwa manusia keluar, dia akan berarti jadi miskin harta juga. Atau kalau dia miskin harta tidak merasa miskin. Dia tidak merasa menderita. Kenapa? Rasa derita itu adalah subjektivitas kita. Jadi kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah menutup hati orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi lagi-lagi tidak berpengetahuan. Tidak ada kata-kata tidak berharta. Yang ada tidak berpengetahuan. Itulah sebabnya Nabi datang membawa pengetahuan tanpa minta bayaran. Berkali-kali kita sampaikan. Selalu Nabi mengatakan, La as'alukum ma as'alukum alaihi ajran. In ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak pernah minta. Kenapa? Karena kalau Nabi minta bayaran, ada nanti alasan. Ada uzur, ada argumen yang disampaikan nanti di akhirat. Tuhan, saya tidak melihat hatinya karena saya tidak bisa bayar nabimu. Apa kita bayangkan? Oleh sebab itulah tidak ada nabi yang minta bayaran. Kenapa? Agar semua orang bisa belajar daripadanya. Nabi membuka dirinya supaya bisa diakses oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Selama dia mau. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah menutup mati hatinya siapa? La ya. Ingat kata-katanya Pak, la ya'lamun. Bukan tidak berharta, tapi la ya'lamun. Kita ulangi lagi, bukan tidak berharta, tapi la ya'lamun, tidak berpengetahuan. Kalau berharta, Fir'aun berharta, Qarun berharta, Haman berharta, Namrud berharta. Tetapi kenapa dia menolak bahkan membenci Nabi? Karena la ya'lamun. Tapi Ammar bin Yasir miskin, Salman adalah miskin, Sumayyah miskin, Bilal miskin. Tetapi kenapa mereka beriman bahkan menjadi pembela Nabi yang luar biasa? Sederhana, karena mereka berilmu. Jadi intinya beragama Bapak Ibu sekalian adalah ilmu. Kenapa kita tekankan ini? Karena di masyarakat kita banyak orang yang berusaha mencari sumber dana begitu besar untuk membantu orang-orang miskin. Itu tidak salah. Tetapi bukan itu tugas utama para nabi. Tugas utama para nabi adalah memberikan ilmu kepada manusia, karena dengan berilmu, orang yang kelihatannya hartanya miskin menjadi berasa kaya. Kenapa? Karena dia bersyukur. Makanya selalu dalam Al-Quran, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Fasbir. Maka bersabarlah dalam kehidupan dunia ini. Jadi seandainya kita miskin atau apapun, maka fasbir, bersabarlah. Apa sebabnya? Menderita beritanya kita di dunia ini secara lahir, janji Allah pasti benar, yaitu kita akan mati dan kita akan dibangkitkan di sana. Fasbir, bersabarlah. Karena sesungguhnya wa'dallahi, janji Allah itu adalah kebenaran. Haqqun. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqin. Maka wahai Muhammad, terhadap mereka yang tidak yakin, yaitu mereka yang menolak ajaran kamu, kamu tidak usah gelisah dengan mereka. Coba kita lihat. Kenapa? Mereka sendiri nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sangat berbahagia, ayat pertama surat ini berbicara tentang perang antara Romawi dan Persia. Dua-duanya adalah peradaban material. Dua-duanya adalah peradaban duniawi. Peradaban duniawi yang membuat mereka berkelahi, membuat mereka saling bunuh-bunuhan. Dan itu berlaku sepanjang zaman. Selalu pertumpahan darah diakibatkan oleh perebutan sumber-sumber daya duniawi. Mereka sedang memperhitungkan jiwa manusia. Termasuk di awal Islam berkembang. Terjadi pertumpahan darah karena adanya orang ingin merebut kekuasaan, politik, dan sebagainya. Maka ditutuplah setelah awal ini, surat ini diawali dengan pertumpahan darah antara Romawi dan Persia. Lalu ditutup
dengan apa? Fasbir, menghadapi seperti itu bersabarlah. Kalau mereka mau menikmati dunia silakan. Yang penting sudah disampaikan. Nabi sudah menyurati. Nabi menyurat kepada Raja Khosrow. 2. Nabi juga menyurat nantinya kepada Heraklius. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka bahwa dunia ini, kehidupan tidak berhenti di sini. Akan ada kehidupan di sana. Persoalan mereka mau terima atau tidak lain soal. Tapi tugas kenabiannya menyampaikan. Balik ma'unzil alaik. Sampaikan apa yang sudah diturunkan kepadamu. Persoalan mereka menolak lain soal. Nah, kalau mereka menolak dan dalam menjalankan kehidupan dunia, asbir. Inna wa'dallahi haqqun. Bersabarlah, sungguhnya janji Allah itu benar. La yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Ketika surat beliau dirobek oleh Raja Khosrow, sabarlah. Janganlah penolakan Raja Khosrow itu membuat kamu gelisah. Menyurat lagi kepada Heraklius, penolakan Heraklius terhadap surat Nabi, janganlah engkau merasa gelisah dengan itu semuanya. Apa sebabnya? Pada akhirnya semuanya sama, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka, tetapi kita juga semuanya yang ada di majelis ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan selesainya surat Ar-Rum ini mengingatkan kita bahwa peradaban besar janganlah memukau kita. Yang harus memukau kita apa adalah akhlak besar, bukan peradaban besar. Keyakinan kepada Allah yang besar itu yang harus memukau kita. Karena peradaban besar tidak ada nilainya, tidak ada artinya apabila hanya akan membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada asalnya, lupa kepada hakikat kehidupannya, yaitu bahwa kehidupan sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi di akhirat nantinya. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Afwan semua. Barakallahu fi azim Ustaz. Satu soalannya dalam ayat 60 tadi. Ya. Kita kenal dalam ayat-ayat yang pelajaran sebelum-sebelumnya kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun untuk orang beriman pada hari akhir. Dalam keadaan sini pula dikatakan wala yastaqifannaka. Boleh beri pencerahan tentang gelisah bentuk apa, sedangkan Rasulullah maksum yang tak tersentuh kepada benda-benda khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur dari Singapura. Jadi jemaah sekalian serbahagia, kita sampaikan di dalam surat 10 surat Yunus, Allah berbicara tentang hakikat wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang berpegang teguh kepada kalimat juga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mari kita lihat dulu di surat Al-Baqarah ini. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah, surat 2. Baru kita lihat di sini. Ya, ini sekitar ayat 38. Ya. Ini adalah alaihim wa lahum yahzanun. Tapi kita lihat dulu sebelumnya ya. Ini kita sambung dengan ayat 37 ya. Ayat 36 kita ambil. Ya. 37. Perhatikan jemaah sekalian 37. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Jadi maka kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimat, beberapa kalimat. Jadi kalimat ini harus diterima dulu, baru kemudian fatah balai diterima taubatnya. Jadi kalimat baru taubat. Baru Allah menggunakan innahu huwat tawwabur rahim. Baru Allah menggunakan kata at-tawwabur rahim. Nah, Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'a. Maka setelah konsep atau semacam roadmap daripada kehidupan manusia di muka bumi sudah diceritakan di ayat sebelumnya, di ayat ini, surat ini, baru kemudian Allah berfirman, ihbitu minha. Kalian turunlah, tinggallah di muka bumi semuanya. Tapi ingat, fa imma ya'tiyanakum minni huda. Apabila datang kepada kalian dariku huda, petunjuk. Petunjuk ini terkait tadi dengan kalimat. Faman tabi'a hudaya, maka siapa mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. La khaufun, jadi ini, faman tabi'a, maka siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk tadi di sini adalah, ingat tadi kaitannya dengan kalimat di sini, faman tabi'a hudaya, ingat dalam surat Al-Imran ayat 31 yang sering kita angkat, diangkat,
Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u." Ini sama ittiba juga. "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'u, ini ittiba juga. Fattabi'uni berarti aku siapa? Huda. Berarti Nabi di situ adalah huda. Berarti huda adalah hidup orangnya. Sama dengan kata kalimat di sini. Ya. Jadi pasti hidup. Faman tabi'a hudaya, karena kalau huda yang dimaksud di sini bukan Nabi atau bukan yang hidup, tentu ayat 31 surat Al-Imran bertentangan dengan ayat ini. Sementara antara satu ayat dengan ayat lain tidak boleh bertentangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah Nabi. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dia adalah orang. Ikuti petunjukku, maka fala khaufun. Dia tidak akan ada rasa takut. Alaihim, atasnya, walahum yahzan, dan tidak akan bersedih. Apa itu khauf? Apa itu ihzan? Yahzanun. Khauf itu adalah khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti. Sedangkan yahzan, ihzan, bersedih tentang apa yang sudah terjadi. Jadi orang yang mencapai derajat ini tidak pernah ada rasa takut dan tidak bersedih. Tidak pernah khawatir dengan masa depan dalam pengertian kejadian-kejadian alam semesta ini, dan tidak pernah bersedih kalau sudah terjadi. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dan ini juga sifat utama para wali Allah yang bisa kita lihat di surat 10, ini surat Yunus. Ayat 63. 62 ya. Ini 62. Allah berfirman, ala ini camkanlah, ingatlah, catatlah, inna, bahwa sesungguhnya aulia Allah, yang disebut wali-wali Allah itu ialah yang jiwanya sudah sampai pada tahap la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih pada diri mereka. Lihatlah pada orang-orang suci di sepanjang sejarah. Mereka tidak pernah ada rasa takut dan tidak ada bersedih pada jiwa-jiwa mereka. Seperti itu. Nah, itulah juga kaitannya tadi dengan ayat ini, yaitu wahai Muhammad, terhadap mereka yang menolak, kamu jangan dibuat bersedih. Ayat ini sebetulnya bukan berarti Nabi itu gelisah, sama sekali tidak. Tapi ayat ini adalah untuk kita semuanya, bahwa kalau kita sudah menyampaikan kebenaran kepada siapapun, termasuk orang dekat kita, maka kita tidak perlu gelisah dengan penolakan mereka. Karena apa? Karena kalau kita sudah sampaikan, maka kewajiban kita sudah terlepas, toh di akhirat masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi. Terima kasih Ustaz. Silakan Pak, kalau masih ada. Saya share screen Ustaz ya. Silakan Pak Andi. Udah keluar ya Ustaz? Udah, belum keluar, belum kelihatan. Belum kelihatan Ustaz? Udah kelihatan ya. Ya Ustaz. Yang pertama dari Ibu Ati Saraswati. Ya, surat Fussilat, menanggung diri sendiri sering ditafsirkan apabila sudah wafat tidak ada syafaat atau hadiah. Ya memang kalau di sana dicari syafaatnya maksudnya tidak ada. Jadi maksudnya ayat ini kalau di sana itu tidak ada lagi syafaat. Maksudnya tidak diberikan syafaat kalau di sana. Syafaat itu harus diusahakan di akhirat. Karena kalau surat ini kita terjemahkan berdiri sendiri, tafsirkan berdiri sendiri, bertentangan dengan surat-surat lain, ayat-ayat lain. Contohnya paling terkenal Ayatul Kursi. Ya, la yashfa'u illa indahu illa min indahu Allahu la ilaha illahu illa Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
lahu ma fis samawati wa fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Man dzalladzi yashfa'u illa, kan ada illanya. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'izni. Jadi ada orang yang diberikan otoritas untuk memberi syafaat, yaitu izni, yang diizinkan Allah. Ya, man dzalladzi yashfa', siapakah yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada, illa kecuali bi'izni, orang yang Allah berikan izin. Nah, jadi harus mendapatkan izin. Di tempat lain dikatakan kecuali orang yang Allah ridhoi, al-murtada, seperti itu. Kemudian dari Sandra, Ibu Sandra ini. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu Ati. Ayat 55, orang yang berdosa merasa hanya sesaat di dalam kubur. Bagaimana dengan siksa kubur? Jadi artinya bahwa orang-orang ini di dalam kuburan juga merasakan siksaan kubur. Ketika mereka tadi bangun itu dibangkitkan, mereka sebetulnya itu adalah bentuk semacam penolakan terhadap dibangkitkan kembali, Bu. Jadi mereka itu maunya di kuburan aja terus. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu apa yang terjadi di akhirat. Kalau di kuburan saja, mereka sudah merasakan derita atau merasakan ketakutan yang luar biasa. Apalagi seperti hadis Nabi, kalau di kuburan itu para ahli sorga merasakan wanginya sorga, mencium wanginya sorga, dan ahli neraka merasakan panasnya neraka. Kurang lebih hadisnya begitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau itu yang terjadi, maka mereka pasti tidak mau bangkit dari kuburannya. Di kuburan saja. Makanya ketika dia bangkit, tiba-tiba mengatakan, sepertinya kami baru sesaat saja. Kenapa tidak ditidurkan aja terus di kuburan? Tidak perlu ada kebangkitan lagi. Jadi itu sebetulnya adalah bentuk penolakan kepada adanya hari kebangkitan. Jadi mereka bukan hanya menolak kebangkitan di dunia, tetapi ketika di alam barzah pun mereka juga menolak kebangkitan. Seperti itu. Ya. Berikutnya lagi, Pak. Masih ada? Tidak ada lagi, Ustaz? Kata diberi itu artinya telah menuntut ilmu, Bu. Jadi kata-kata diberi, hakikatnya kan semuanya dari Allah. Jadi semua yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, ya hakikatnya dari Allah. Misalnya Bapak Ibu Sandra bekerja keras, terdapat uang, terdapat apalah, tetap disebut dengan ibu diberi harta namanya oleh Allah, gitu. Kenapa? Karena semua yang baik itu dari Allah, tapi semua yang buruk dari diri kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsi. Semua yang baik adalah dari Allah, tapi yang buruk dari diri kalian sendiri. Ada lagi? Tidak ada lagi, Ustaz. Cari dulu ya, Ustaz ya. Kenapa? Assalamualaikum, Ustaz. Harus pencari dulu baru akan diberi gitu ya. Oh iya, harus ada ikhtiar, Bu. Tidak bisa diberi kalau tidak ada ikhtiarnya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain, Bapak-bapak, Ibu. Ustaz. Kalau tidak ada, ya silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ustaz atas ilmunya pada malam ini. Bagaimana untuk Ustaz boleh berikan ayat-ayat mungkin dalam surah ini ataupun di surah lain bagi kita untuk menghadapi kematian itu. Kalau kan selalunya kita macam tadi gambaran kubur, kalau kita melihatnya daripada zahir tu macam dalam ketakutan, duduk sendirian di malam di kubur yang gelap gulita. Tetapi bagi orang-orang yang kita tahu bila kita membaca ziarah Ashura itu disebutkan bagaimana para imam orang-orang alim ulama akan menyambut kita ketika di dalam alam kubur itu. Jadi di mana kita diberi gambaran bahawa kematian itu haruslah kita nantikan dalam keadaan gembira, dalam suka, jangan dalam keadaan takut. Begitulah mungkin ayat-ayat yang Ustaz boleh berikan untuk supaya kita yang orang-orang beriman, orang-orang ini untuk tidak takut untuk menghadapi kematian itulah. Itu je Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak, Bukam. Jadi cuma sekedar bahagia, pertanyaan yang bagus ya. Ada 3 hal yang saya berikan sebagai jawaban. Yang pertama adalah selawat. Perbanyaklah selawat. Kenapa? Karena kita nanti di kuburan, setiap selawat kita akan menjadi cahaya.
Di dalam hadis dikatakan setiap orang beri selawat kepada aku akan kujawab selawatnya 10 kali. Artinya apa? Kalau kita membaca selawat, Nabi akan datang di kuburan kita. Sehingga di sana kita tidak akan kesepian. Jadi selawat. Yang kedua adalah selalulah berziarah kepada orang-orang suci. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa salat ini mengajarkan semuanya ini. Mengajarkan kepada kita selawat dan mengajarkan kepada kita yaitu ziarah. Mana buktinya kalau kita salat, kita pasti berziarah kepada Rasul dulu. Dalam salat kita mengatakan assalamu alaika ya ayyuhan nabi, itu sah. Berziarah itu memberikan salam kepadanya. Jadi kita tidak boleh salam atau tidak boleh meninggalkan salat tanpa memberi salam dulu kepada Nabi. Jadi berziarah dulu kepada Nabi. Dia ucapan assalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmah, itu lengkap itu. Assalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu secara singkat. Kita bisa baca ziarah-ziarah panjang kepada orang-orang suci. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita redho. Seperti yang ada dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redho dan diridhoi. Jadi kata kuncinya adalah kita redho. Jangan ada rasa, ya Allah saya sih sebetulnya tidak takut mati Tuhan, cuma saya merasa masih banyak dosa. Nah, kalau ini muncul berarti kita tidak redho. Yang namanya redho, ya Allah, apapun yang kau perlakukan kepada aku akan siap. Aku adalah hamba-Mu, kau yang menciptakan aku dalam keadaan dari tidak ada menjadi ada, sehingga kamu juga punya hak mutlak kepadaku. Jadi kalau kamu, ya Allah, ingin mengambil aku sekarang, saya redho. Nah, ini yang penting. Persoalan dosa kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah berkata semuanya dimaafkan, semuanya dimaafkan. Jadi kata kuncinya adalah redho. Berkali-kali dalam Al-Quran muncul kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka karena mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi berikutnya? Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum, Terima kasih banyak, Pak Bukan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Afwan. Satu soalan lagi Ustaz. Ustaz tadi sebut dalam kupasan ayat 54, Ustaz terselitkan surah At-Takasur. Boleh beri pencerahan memandangkan topik kita ni masalah persiapan kita bila munculnya Imam Mahdi alaihissalam. Kita mungkin kekurangan ilmu yakin, lalu kita terlepas daripada ainul yakin, mengakibatkan kita sebenarnya adalah petualang kepada Imam Mahdi alaihissalam dan berakhir dengan akibat-akibat nasib kita yang malang di akhirat. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak, Pak. Jadi jelas sebagai tadi surat At-Takasur dikatakan al-hakumut takatsur. At-Takasur itu dari asal kata katsir, banyak. At-Takasur itu selalu berbuat memperbanyak-banyakkan harta, berpikir untuk memperbanyak-banyakkan harta. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi kata Tuhan, selama-lamanya, sejauh-jauhnya kalian berusaha untuk memperbanyak-banyakkan harta, ujung-ujungnya kalian pasti akan ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Ada yang menafsirkan sampai kalian mati. Ada yang menafsirkan kita bisa tidak terlalaikan oleh harta apabila kita rajin menziarahi kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Bagi mereka yang tetap lalai dari kematian karena setiap hari hanya berpikir tentang harta benda, memperbanyak-banyakkan harta benda, Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak. Pasti kamu akan tahu karena cepat atau lambat kita akan mati meninggal dunia. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian semuanya punya ilmu yakin. Jadi dari mana ilmu yakin itu? Al-Quran. Innahu lahu haqqul yakin. Al-Quran itu adalah al-haqqul yakin. Jadi haqqul yakin itu Al-Quran malah, bukan hanya sekedar ilmu yakin, tetapi haqqul yakin. Karena ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Jadi Al-Quran ini mengajarkan kita kepadanya ilmu yakin. Setelah nanti ilmunya kita dapatkan dan kemudian kita coba mengamalkan, pengamalan itu membuat kita merasakan zauk namanya. Pada saat kita sudah merasakan, maka lahir namanya haqqul yaqin.
Nah, jemaah sekalian sebagai apa kaitannya dengan misalnya Imam Mahdi? Dikatakan di terakhir ayat itu, summalatus aluna yawma izin anin naim. Apa itu kenikmatan yang dibicarakan di sini? Tidak mungkin cuma ditanyakan tentang mobilnya berapa, rumahnya berapa. Yang ditanyakan dengan naim, apa kenikmatan yang paling tinggi? Yaitu nikmat wilayah, nikmat iman, nikmat kenabian, nikmat pengganti-pengganti nabi. Dan pengganti nabi yang terakhir disepakati seluruh agama-agama, termasuk di Islam, bahwa akan ada terakhir yang disebut dengan juru selamat, ataukah disebut di Indonesia dengan istilah Ratu Adil, atau dalam Al-Quran di dalam tradisi Islam disebut dengan Imam Mahdi. Jemaah sekalian berbahagia, maka setiap manusia sekarang harusnya berusaha mencapai, berusaha menjadi bagian daripada Imam Mahdi itu. Karena salah satu pertanyaan nanti di kuburan ketika kita meninggal dunia adalah pertanyaan, man imamuka, siapa imanmu? Jadi harus kita bisa menjawabnya, man imamuka. Kenapa? Karena ini berkaitan nanti keadaan kita di kuburan dan kebangkitan, yaitu syafaat. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, mempelajari Al-Quran ini sebetulnya adalah mencari, memahami sosok yang disebut dengan man imamuka itu. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ustaz, kalau sudah tidak ada, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Apa masih ada waktu, Ustaz? Agak panjang nih, Ustaz. Silakan Pak Ruh, silakan Pak Iqbal. Pak Iqbal. Ya Ustaz, Iqbal sekali lagi. Pak Iqbal, kayaknya terputus ya. Iya, kayaknya terputus. Ustaz. Pak Iqbalnya kayaknya ini. Ya Ustaz. Iya, silakan. Maaf Ustaz, tadi kepencet ya. Iqbal ini galau Ustaz. Sebenarnya bukan galau. Jadi bukan bisa dianggap pertanyaan, bisa membutuhkan afirmasi juga nih Ustaz. Kembang segala logika pemahaman Iqbal ini dengan beberapa hari terakhir ini Ustaz. Jadi sebetulnya kan bottom line dari ya enggak, maksudnya pribadi Iqbal sih, perspektif Iqbal aja. Jadi Al-Quran ini menekankan betul-betul yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi yaumil ba'as atau yaumil akhir. Jadi ada satu episode di mana kebangkitan, Ustaz. Nah, di sini dua item di mana mempercayai Allah dan mempercayai hari akhir. Nah, di saat kita menimba ilmu, menggali ilmu, mendekatkan pengetahuan, segala macam pengetahuan untuk tujuan mengetahui bagaimana hari kebangkitan itu selalu gagal, Ustaz. Gagal dalam pendekatan materi tentunya. Bahkan beberapa ayat Al-Quran juga memang kita disuruh purified atau mensucikan dengan melepaskan kelekatan yang sifatnya materi, Ustaz. Nah, menariknya di sini tadi Ustaz berikan gambaran satu episode kehidupan dari kecil, remaja, pemuda, tua sampai itu episode kehidupan yang kita jalani, Ustaz. Tapi Al-Quran di salah satu ayat di Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum wa ilaihi turja'un. Ada satu episode kehidupan, ada kehidupan yang memang sebelumnya kita mati, kita nggak ada, Ustaz. Nah, misalnya saya analogikan, maaf nih Ustaz agak panjang, memang galau tadi Iqbal mau telepon langsung sih. Kalau sekarang saya memaksakan pengetahuan apapun yang bisa saya raih untuk mengetahui yaumil akhir atau yaumil ba'as, hari kebangkitan, baik itu berbentuk siksa, baik berbentuk neraka, apapun lah bentuknya, agak sulit Ustaz, dengan pendekatan pengetahuan yang ada secara materi ini. Sangat sulit. Cuma dogma aja, cuma. Nah, pertanyaannya kalau dianalogikan seperti waktu kita setidaknya dalam janin. Amwat, pertama amwat. Fahyakum, summa yumit. Tapi waktu amwat itu kita nggak bisa membayangkan waktu kita hidup akan bagaimana hidup di dunia ini, Ustaz. Seperti gagalnya kita memahami hari akhir yang dijanjikan, tapi harus dipercayai. Nah, butuh afirmasi nih, Ustaz. Agak terlintas sedikit Iqbal waktu pas Iqbal sebelum lahir, itu sulit membayangkan bagaimana kehidupan di dunia, tetapi Iqbal butuh sosok yang guide, yakni ibu, sebagai guidance, sebagai fattabi'uni, sebagai untuk diikuti, Ustaz.
Nah, lupanya di sini untuk mengetahui hari akhir, pengetahuannya hanya untuk ittiba, Ustaz. Mengikuti. Untuk sampai kepada pengetahuan yang memang akan kita tahui. Butuh afirmasi, maaf Ustaz, agak panjang, maaf sekali. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi kita sampaikan Jemaah sekalian berbahagia. Jadi ada dua yang selalu disebutkan di Al-Quran yang disebutkan Pak Iqbal tadi, yaitu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Iman ini kan banyak, paling tidak ada 6. Tetapi yang selalu disebutkan itu cuma 2. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karena semua yang lain adalah berkaitan dengan 2 ini. Beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Kenapa selalu disebutkan? Karena Allah itu adalah awalin, akhirul akhirin. Zahirnya zahir dan batinnya batin. Dialah satu-satunya yang ada yang menyebabkan semuanya ada. Jadi Allah sebagai sumber wujud satu-satunya. Yang kedua adalah akhirat. Kenapa akhirat? Karena kita sekarang sudah ada. Kita sudah ada, maka kita akan ada selama Allah menghendaki keberadaan kita. Dan kita akan pindah ke alam berikutnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui 2 unsur ini? 2 unsur ini pengetahuan kita, benar Pak Iqbal, tadi bahwa pengetahuan empirik kita, pengetahuan duniawi kita tidak akan sanggup ke sana. Akal pikiran kita hanya maksimal mampu mengetahui 2 hal. Yang pertama adalah akal pikiran kita tahu bahwa Tuhan ada, pencipta ada. Dengan melihat fenomena alam pasti ada penciptanya. Sampai di situ saja. Jadi akal kita hanya mampu berpikir atau menemukan bahwa Tuhan ada dan Tuhan itu esa, sampai di situ saja. Tapi bagaimana keesaannya, bagaimana sifatnya, perbuatannya, relasinya dengan manusia, tidak mungkin kita ketahui sendiri. Tanpa kitab suci Al-Quran, tanpa bimbingan dari Allah. Yang kedua begitu juga. Tentang seluk-beluk akhirat, akal pikiran kita tidak mampu mengetahuinya. Akal kita hanya mampu mengetahui bahwa alam dunia ini bukanlah alam realitas satu-satunya. Jadi pengetahuan kita hanya maksimal mengetahui bahwa alam dunia, alam kehidupan ini, alam materi ini bukanlah kenyataan satu-satunya, bukanlah realitas tertinggi. Masih ada realitas lain di luar itu semuanya. Yaitu ada alam non-materi namanya. Maka jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itu lagi-lagi karena hanya menyampaikan adanya alam di luar alam materi, tapi bagaimana seluk-beluknya kita tidak tahu, maka kemudian kata Nabi tadi fattabi'uni, bagaimana cara mengikuti Nabi selain daripada mengikuti dia sebagai sosok, juga dengan kitab suci yang ada padanya. Oleh sebab itulah disinilah urgensi kepentingan daripada kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari Al-Quran sekaligus juga menerima pasangan Al-Quran. Seperti kata tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Terima kasih banyak Pak Iqbal pertanyaan. Berikutnya lagi dari Bu Emil. Tadi doakan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Pak Iqbal. Ibu Mary Asyagab lagi dirawat di sini. Baik. Cuma sekalian karena waktu kita sudah larut, kita tutup sampai di sini. Kita berdoa bersama dan kita doakan untuk Ibu Mary Asyagab yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit SU. Semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta syafi la shifa illa min shifaik. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Kamulah Tuhan yang Maha Hidup dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang datang darimu. Kamulah Tuhan yang Maha Kuat dan tidak akan ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari sisimu. Mohon kepada-Mu Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Mary Asyagab. Berikanlah kehidupan kepadanya dan berikan kekuatan kepadanya. Angkatlah penyakitnya dan kembalikanlah keadaannya seperti sedia kala. Jadi kalau penyakit yang ada sekarang sebagai sebab baginya untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu dan di masa mendatang. Dan menjadi asbab baginya engkau kirim malaikat rahmat kepadanya. Kau hibur hati dan pikirannya. Dan berikan kepadanya Allah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal. Dan ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir pada majelis kami pada malam hari ini, angkatlah derajat mereka ya Allah. Nanti di akhir hayat mereka masing-masing, terimalah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah mereka bersama dengan kaum abrar.
dan terimalah mereka kehadirannya nanti di alam berikutnya ya Allah Tuhan kami dengan penerimaan yang penuh dengan keridhaan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Pamit, izin pamit. Assalamualaikum. Bapak, ibu-ibu dan negara Zainab saya duluan ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya pamit Pak Andi, Bu Andi. Iya Pak Rum, sehat di Pak Rum. Iya, salama pada salama. Ya Pak Rom, Nanti deh kapan-kapan. Ya. Di majelis lain ya, majelis sama ya. Mohon pamit semuanya. Oh, itu selalu ngedoain. Halo. Terima kasih. Mbak Uni sama Temi aja dia berdua tuh. Yang lain namanya juga lupa. Selalu itu terus aja. Ya, saya pamit dulu ya. Saya masih di toko. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.